La ilaha illallah. Ini bab di dalam menerangkan targhib. Jadi anjuran, motivasi di dalam mentalqin al-muhtadar. Muhtadar itu seorang yang dikit lagi meninggal, sebelum datang ajalnya. Nah, ini talqin. Kalau bicara tentang sebelum meninggal, itu muttafaq alaih, kesepakatan para ulama sudah. Dianjurkan memang. Tapi kalau talqin itu dilakukan setelah meninggal, yaitu ketika diturunkan tanahnya, atau mungkin setelah diratakan mayit dengan tanah, tuh mayit udah berada di dalam kubur. Itu yang menjadi perselisihan di antara ulama. Kan kita banyak tuh dapetin ya, apalagi banyak ulama kita ini ahli sunnah, mereka ada talqin. Sampai kita masuk di kitab kita ada tuh talqin mayit. Jika datang kepada kamu dua malaikat, janganlah kamu takut akan keduanya, janganlah kamu gelisah akan keduanya. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Maka sungguh keduanya makhluk dari makhluk Allah. Wa idza sa'alaka, dan jika keduanya bertanya padamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, wa qul lahuma biqaulin fasih wa lisanin sahih. Itu gak usah dihafalin yang begitu. Paham gak nih? Gak usah? Gak usah dihafalin. Terus dirinya tahu. Allahu Rabbi wal Quran imami, kan? Wal Islamu dini, wal muslimuna ikhwani. Nah, itu talqin. Kalau talqin sebelum meninggal, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu kita baca itu pula misalnya. Atau setelah talqin dengan kita baca itu tadi itu, yang dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Maka itu. Maka di ta'liqnya ini As-Sayyid Muhammad bin Alwi, beliau katakan wa hadza talqin halatul ikhtisar muttafaqun alaih. Jadi talqin ketika detik-detik ajal menjemput, yaitu dalam keadaan si mayit sakaratul maut. Itu dianjurkan. Wa innamal khilafu fi ma ba'da dafni. Tapi jadi perselisihan setelah dikuburkan. Fa ba'dhum nafah. Sebagian ulama menafikan, arti tidak membolehkan. Kama fi riwayah Malik al-masyhur anhu. Imam Malik ada menyatakan beliau bahwa tidak membolehkan itu. Wa ba'dhum asbatahu. Tapi sebagian ulama di antara mereka membolehkan, mengokohkan. Kal Qurtubi, seperti Imam Qurtubi, wa Sa'alabi, wa sahibul madkhal, wa Syekh Abdul Baqi rahimahumullah taala, wa hiya riwayatul ukhra an Malik. Bahkan di situ ada riwayat pula yang lain dari Imam Malik. Jadi gimana itu? Boleh gak? Boleh. Ketika dikuburkan, siapa yang mau jadi contoh nih? Dikuburkan, kita baca. Pas sudah dikuburin, kita ucapin tuh. Itu riwayah yang membolehkan. Ya kan ada sebagian tidak membolehkan, bahkan membid'ahkan. Tapi ada dalilnya. Muhtajjina bi hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu alladhi akhrajahu as-Sakhawi fil Maqasid al-Hasanah
qalu wa huwa wa in kana dhaifan lakin yu'mal bihi fi fadl amal khususan wa gadin daraja tahta asli kulliyin wa huwa apa? Naf'ul mu'mini akhahu wa tadhkirahu, sebagaimana firman yang menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Ini nggak apa-apa itu. Sekalipun hadisnya dhaif tapi boleh dipakai. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga ridha Allah pada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum, talqinkanlah mauta. Mauta jamak mayit. Jadi kita semua ini ya bakal berujung, siapapun kita, menjadi mayit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang memiliki nafsu, artinya ruh, ya, dia merasakan kematian, mayit. Lakinu, diperintahin oleh Nabi itu, fi'il amr. Talkinkanlah. Mautakum. Ya kan? Mautakum. Berarti siapapun, kalau pemahamannya apa? Siapapun mereka yang setelah keluar ruhnya, atau mauta di sini juga diartikan ketika sakaratul maut, ya, ail ilal maut, akan menuju kepada kematian, maka talkinkan. Lalu setelah ruh keluar, namanya siapa? Mayit, iya kan? Maka pun juga di situ dibolehkan kita teruskan tuh talkin. Jadi talkin gak harus sebelum ruh keluar. Bisa pula dilakukan setelah ruh keluar. Laki mautakum apa? La ilaha illallah. Mudah itu. Katakan itu la ilaha illallah. Terus kalau dia dalam posisinya sadar, ucap la ilaha illallah, tiba-tiba dia nggak sadar lagi. Pasti sadar, ngomong ngaco lagi kemana-mana. Ucapin lagi tuh la ilaha illallah. Kalau kita lihat, wah ini susah nih udah ngomong la ilaha illallah, ya, maka ganti. Cukup dengan lafzul jalalah, Allah, 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 ya. Nggak bisa juga, susah. Ucapin Allah, susah. Maka cukup dengan dhamir. Hu. Ingatin itu. Arti hu di dia, yaitu Allah. Adzan wala. Lanjutkan kembali. Jadi mentalkinkan itu suatu anjuran. Bagi siapa? Bagi mereka yang memang dikit lagi akan keluar ruhnya. Adapun setelah meninggal juga, sekalipun ada khilaf, di situ ada perselisihan, tapi memang ada beberapa ulama ya membolehkan, mengokohkan akan bolehnya itu. Dan dilakukan setelah dafn. Dilakukan setelah dafn, setelah dikuburkan. Dan tadi kalau sudah disampaikan la ilaha illallah, dia sadar, dia ucapin la ilaha illallah, tidur lagi. Setelah tidur dia terjaga, dia sadar, ngomong kemana-mana, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu. Talkinin lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidur lagi misalnya, ruhnya belum naik, belum keluar, sampai pokoknya kita yakin ruhnya udah keluar dan sudah di akhir kalamnya ngucapin la ilaha. Nggak bisa ucapin tadi itu Allah, Allah, lafzul jalalah, nggak bisa juga. Hu.
Wan Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, semoga ridha Allah tercurahkan pada beliau, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah. Tuh, akhira khabar kana mugaddam. Lafzul jalalah atau lafzul tauhid itu fi mahalli raf'in isim kana muakhar. Man kana akhir kalamihi, siapa yang ada di penghujung ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Luar biasa. Lihat, siapa yang bisa tuh? Maka kita tidak boleh berprasangka apapun buruk kepada makhluk Allah. Dari apapun perbuatan, tingkah laku yang kita zahir, kita lihat dia berbeda dan berlainan dengan syariat. Udah kita sampaikan, kalau bisa dekat kita nasihatkan, kalau nggak usah banyak komentar. Karena kita belum tahu di penghujung akhirnya gimana dia. Ya kan? Bisa dia ngucapin la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Terus gimana amalnya dia, mungkin banyak ini banyak itu beda lagi. Ngucapin la ilallah masuk pemahaman itu kan. Tapi bisa diberikan pemahaman nggak sebelum masuk surga? Dicemplungin dulu, bisa juga. Iya kan? Yang pasti nanti ujungnya bakal masuk surga. Tapi dari kelakuan dia, kezaliman dia, dosa-dosa besar yang dia lakuin, itu ada pertanggungjawaban. Jadi sebelum masuk surga dikarantina dulu. Kayak orang dulu lagi COVID kan, lagi keluar negeri, masuk ke negeri masing-masing, ada karantina dulu. Masuk karantina itu 2 hari, ya kan? 3 hari, bisa sepekan. Tapi bakal masuk nanti, udah selesai itu, iya. Ke rumahnya kan nanti? Ke rumahnya. Begitu pula. Ini masuk surga? Iya. Dibersihin dulu, di laundry, biar rapi. Ya, mungkin setengah hari. Mungkin sehari. Ya. Masuk neraka sehari atau setengah, tapi bandingan setengah hari dikatakan 1 hari di neraka itu seperti 1000 tahun di alam dunia. 1 hari di neraka seperti 1000 tahun di alam. Mau gak kita dapat sehari? Hah? Sejam aja gak mau kalau begitu. Seharinya 1000 tahun. Setengah hari berapa? 500 tahun umur kita, nggak sampai segitu. Tuh lihat. Nah itu dia. Baru nanti memang bakal kita masuk. Itu penjelasan yang Nabi nyatakan. Man kana akhira kalamihi la ilallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarak. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia iya, urusan hal demikian tetap dipertanggungjawabkan. Dan dia pun juga akan mendapatkan hasilnya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu. Cuman nanti memang tuh imannya ada tetap. Bakal dia masuk surga. Banyak di antara ulama loh. Ya, yang ketika ngucapin itu langsung ruhnya keluar. Allahu Akbar. Di antaranya kita punya guru, abah beliau Habib Abdullah bin Syihab, yang disebut Aidut Tarim. Ayahnya Habib Muhammad. Kakeknya, Allahu Akbar, orang besar, Habib Ali bin Syihab. Ini Habib Muhammad ini, beliau datang acara di Masile. Ya, acara di Masile, di tempat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang kita selalu baca, Ya Rabbana Ta'arafna.
Habib Muhammad itu, bin Syihab itu ceramah. Dan memang beliau ceramah di situ. Ketika lagi ceramah, beliau lagi berbicara tentang keistimewaan lafaz la ilaha illallah. Sambil beliau katakan, sambil angkat tangan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah. Jatuh. Para hadirin langsung serentak mengucapkan dakhalal. Orang yang hadir juga ulama. Nggak gitu ya, nggak paham. Hadirin pada ulama, udah tahu tuh hadis. Pas man kana akhir kalami la ilaha illallah. Para hadirin serentak dengan suara yang mereka angkat, dakhalal jannah. Jatuh beliau itu. Meninggal. Masya Allah, meninggal kayak begitu. Yakin husnul meninggal baik. Lagi dakwah. Lagi berkumpulnya orang-orang baik. Acara nuntut ilmu. Ngucapin hadis Rasulullah. Gua nggak tanggung-tanggung yang bicara tentang hadis yang menyatakan gimana keadaan seorang yang di penghujung akhirnya ngucapin la ilaha. Allah maja'alna minhum, semoga kita termasuk dari golongan ahla la ilaha illallah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada targhib pula. Banyak kita itu tinggalin tuh. Ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang langka. Baik orang awamnya, baik talabul ilminya, talabatul ilm, baik guru-guru muallimin. Apa? Nih. Nabi nyatakan, man syahidal janazata. Siapa orang yang menyaksikan jenazah. Arti menyaksikan, dia hadir. Dia hadir, mayit sudah ada di kurung batangnya itu. Nah, itu di dalam. Ditutup. Dilihat. Nggak sampai situ. Hatta yusalla alaiha. Sampai si mayit disolati. Artinya dia pun ikut hadir juga mensolati. Bukan dia diam doang. Atau siap-siapin makanan. Enggak. Dia pun ikut serta sholat jenazah. Falahu qirat. Maka untuknya qirat. Qirat ini wazn, timbangan yang ditentukan. Timbangan tertentu lah. Timbangan tertentu namanya qirat. Kayak kita liter, kilo, gitu. Maka untuknya qirat. Lalu nggak cukup sampai situ. Waman syahidaha hatta tudfan. Siapa yang menyaksikan jenazah setelah disolati sampai dikuburkan. Ini kita kan habis sholat, balik. Di ambulan dia sendirian dia. Tapi enggak, kita hadir bersama-sama. Sampai ke kuburan. Itu subhanallah tuh. Kita bisa menyaksikan itu di Tarim. Kita menyaksikan itu di Tarim. Para ulama itu enggak merasa malu. Enggak merasa gengsi. Siapapun. Kita dapatkan guru-guru kita itu. Siapapun yang meninggal. Mau dari kalangan ulamanya, mau dari kalangan masyayikhnya, mau dari kalangan habaibnya, mau dari kalangan abidnya bahkan. Maksudnya mereka yang gobair rendah, suku-suku rendah. Kalau sudah ada sholat jenazah, berdatangan mereka semuanya dalam keadaan bergelombang, rame untuk menghadirkan sholat jenazah. Dari sebelum sholat jenazah, dari rumahnya mereka takziah. Lalu sholat jenazah, ada nama tempatnya Jabanah itu. Di depan Zambal. Lalu dikuburkan. Itu apa yang terjadi? Dari rumah sampai Jabanah. Jalan kaki. Yang jalan itu di depan ulama-ulama.
Seperti guru kita Habib Salim Syatri ketika beliau lagi sehatnya. Ya, Habib Abdullah bin Syahab yang sekarang alhamdulillah Allah panjangkan umur, Habib Umar bin Hafid itu jalan. Guru-guru kita di Ribatari begitu pula jalan. Dari rumah apa? Sampai ke Jabana, main jauh, jalan. Sampai ke tempat mau sholatin, ngamalin hadis ini. Nggak mandang siapa. Kalau kita kan, habis sholatin, wah ada 3 undangan. Ya ditunggu sama jamaah. Tuh nggak begitu. Dihadirin semuanya. Sampai ke sholat. Setelah sholat, nah nggak cukup situ. Sampai ke tempat kuburan. Hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang mengerjakan sholat jenazah kemudian dia menghadirkan kuburannya, maka untuk orang itu 2 qirot. 2 timbangan qirot. Nah, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan qirot? Apakah timbangan yang kita tahu seperti kilo, liter dan sebagainya? Qila wa mal qirat. Nah, mereka bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? 1 qirat itu berapa? Maka dijawab oleh Nabi, qala mithlul jabalain azimin. Itu 1 qirat seperti 2 gunung yang besar. Bukan gunung yang kecil. 2 gunung yang besar. Kayak kita sekarang Gunung Salak. Gede kan Gunung Salak ya? Ya? Iya di Gunung Salak 2 kali Gunung Salak. Tuh yang ngerjain sholat doang tanpa dikuburin seperti apa? 2 Gunung Salak. Siapa lagi yang menghadirkan kuburan, maka ditambah lagi 2 kali lipat. Jadi 4 seperti 4 Gunung Salak, yang mana gunung itu semuanya adalah pahala Allah berikan bagi mereka yang mengerjakan ini tadi seperti sholatin dan ya itu dia. Tapi masalahnya jauh-jauh kuburan sekarang. Apalagi yang sekarang model kondisi alhamdulillah di Bogor masih banyak tanah, ya enak. Bisa kuburin depan rumah, tanah dia. Tapi kalau model tempat-tempat yang padat, seperti di Jakarta, udah susah. Kuburan pada ditindihin. Bukan sekedar itu. Itu kuburan juga ngontrak. Harus bayar. Ya. Kubur bayar ya? Banyak kan begini. Ditindihin udah. Bukan ditindih begini, haram. Tapi dikasih batasan. Yang udah kita bahas itu. Yaitu kuburan dasar, nanti mungkin 10 cm ada lagi itu kuburan. Jadi tulisan bisa ada 3, bisa ada 4. Maka alhamdulillah tuh, ya. Jazallahu khairal jaza yang wakofin tuh yang di daerah mana? Di mana? Di daerah Depok itu. Iya. Itu hektar-hektaran tuh 2-3 hektar diwakafkan untuk orang yang mau kuburin di situ. Itu. Daerah Manis itu tempat situ ada. Ya, daerah Depok aja. Itu diwakafin. 2-3 hektar. Dari kalangan habaib juga, Bang Salmu Khobar. Beliau wakafin itu, Masya Allah. Emang itu, oh Allah, gimana itu pahalanya? Nggak tahu deh tuh. Nggak berhenti tuh pahala, wakafin buat kuburan. Jadi ya, kita taruh kuburan di depan rumah kita. Ya, tiba-tiba digusur. Dibuat jalan sama pemerintah gimana. Harus pikirin. Dah. Sampai sini dulu, nanti kita bicara tentang mengerjakan sholat mayit lebih bagusnya bagaimana, banyaknya soft atau panjangnya soft. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.